Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Diah Prawati dari kelas 2C Matematika 2C NIM 2108046100. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari soal 1, yaitu soal nomor 2. Kita akan mengerjakan soal UAS menggunakan SPSS ya. Tahap pertama kita lihat soalnya dulu. 4 cara mengajar matematika telah diberikan kepada kelompok mahasiswa. 1 cara hanya diberikan kepada satu kelompok. Setelah cara mengajar diberikan kepada mahasiswa, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Untuk data hasil belajar, pilih masing-masing 10 data secara random. Berarti di sini kita milih 10 data dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, juga kelompok 4. Sebelum kita ke SPSS-nya, kita lihat dulu pengerjaan secara manualnya. Di sini saya sudah memilih 10 data dari masing-masing kelompok ya. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata setiap kelompok menggunakan cara ini. Dihasilkan dari kelompok 1 didapat rata-rata 72,2, kelompok 2 63,5, kelompok 3 79,7, kelompok 4 76,8. Setelah rata-ratanya, kita akan mencari standar deviasi dari masing-masing kelompok untuk mencari hasil dari X-bar-nya. Standar deviasi dari kelompok 1 didapat 20,84. Di kelompok 2 ada 80,5, kelompok 3 ada 41,12, kelompok 4 ada 31,51. Menggunakan standar deviasi kita memperoleh X-bar-nya yaitu 73,05. Terus kita mencari SST-nya, dihasilkan 152,1, SSE-nya 156,8. Terus kita mendapatkan SST-nya ya. SSE, MST dari SST bagi K-1, hanya ada 4 kelompok, kurangi 1 ada 3. N-nya, N keseluruhan, berarti data keseluruhan ada 40, kurang 4, 36. MST-nya ini, MSE, terus F-nya, rasio F-nya itu kita didapatkan dari MST bagi MSE yaitu 19,512. Sekarang kita cek menggunakan SPSS apakah datanya sama atau tidak ya. Ini layar awal dari SPSS atau tampilan awalnya. Kita ke variabel view. Kita yang baris pertama kita tulis ada data siswa. Kedua ada hasil belajar. Nilai kita ganti nilai aja ya. Nilai siswa. Kita sesuaikan dengan soalnya saja. Nilai siswa. Yang kedua ada data bisa kita ubah data siswa atau hasil atau apa, sesuaikan dengan itunya saja soalnya. Terus kita enter, measure-nya kita pilih scale, uncount-nya kita pilih nominal, value-nya yang ini kita tulis ya. Value ada 1 karena tadi ada 4 kelompok, berarti kita harus menulis 4 kali. Kelompok 1 kita add, kelompok 2 1
sampai 4 ya. Kelompok 3 add 4 yang terakhir. Karena udah kita tulis ada 4 kelompok, kita oke. Terus kita desimalnya kita nolin karena tidak ada data yang 0. Ini di 8 aja tidak apa-apa. Kita masuk ke data view, nilai siswa. Kita masukin data yang sudah kita pilih dari data random tadi ya. Kita cek dulu data random kita udah milih ada 40 data. Kita masukin secara urut dari kelompok 1. Ini datanya kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Kita masukin ke SPSS nya. Kita langsung saja, ini aku langsung lihat ya. Data siswa berarti dari kelompok 1 kita tulis 1 sampai 10. dua sampai di 20. Sesuaiin aja sama datanya, kan ada per 10 ya. Terus 4 masukin nilai siswanya dari kelompok 1. Cek lagi 10, 2, 3, 4. Kita masukin nilai siswa dari kelompok 1. Sini saya langsung baca dari buku saja ya, biar tidak kembali. Pertama ada 66, 76, 77, 70, 69, 72, 65, 74, 75, 78. Kita ke kelompok 2 ada 54, 61, 50, 62, 60, 65, 63, 64, 80, 76. Kita masuk ke kelompok 3 ada 74, 70, 80, 81, 84, 73, 76, 82, 90, 87. Kita masuk ke kelompok terakhir yaitu kelompok 4 ada 68,
68, 73, 75, 76, 69, 80, 82, 79, 81, dan yang terakhir ada 85. Pastikan semua data yang Anda masukkan itu benar dan sesuai data yang sudah Anda pilih di soal manual, di jawaban manual. Terus kita masuk ke analyze, kita pilih ke compare means, terus ke one way ANOVA, karena kita akan menguji 4 rata-rata, jadi kita pilih yang ANOVA. Kalau kita menguji 2 rata-rata, kita pilih independent sample, dan 1 rata-rata kita pilih yang one ini. Jadi karena kita 4 rata-rata, kita pilih yang ANOVA. Nilai siswa kita taruh yang atas, yang dependent, dan data siswa kita taruh di vektor. Optionnya kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Kita continue, terus ke oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya, kita cek ya apakah rata-ratanya sama dengan yang cara manual. Di sini kelompok 1 ada 72,2, benar 72,2. Kelompok 2 ada 63, bentar ya, ada 63,5, sudah benar. Hapus saja. 63,5, 79,7, dan 76,50. 9,7, 76,88, benar ya. Berarti rata-ratanya sudah benar. Terus kita cek SST-nya ada 1502,1 dan SSE-nya 1565,8. Kita cek benar ya, 15021, 15658. Itu 565,8 benar. Terus kita cek MST-nya ada 500,7. MST-nya 500,7, MSE-nya 43,49. 43,49 benar. F-nya atau apa namanya? Statistik pengujinya ini F-nya 11,512. 11,512 benar. Terus statistik pengujinya yaitu ada 11,512, alfanya kita pakai 0,05. Tolak H0 bila F lebih dari FK min 1 N min K, yaitu FK alfanya 0,05. Kita cari di tabel FV-nya ada 2,80. Jadi kesimpulannya yaitu karena 11,51 lebih dari 2,80, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya minimal ada 2 rata-rata cara pengajar matematika yang tidak sama. Jadi pertanyaan yang kedua apakah sama, jawabannya tidak sama. Jadi hasil manual sama SPS nya sudah sama, berarti jawaban kita benar. Sekian penjelasan dari saya untuk soal nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.